Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Kembali lagi bersama saya Muhammad Subromulis yang akan selalu membahas seputar permasalahan luka yang tidak kunjung sembuh. Dan di kesempatan hari ini kembali kita akan membahas satu permasalahan angka kejadian luka yang paling tinggi, yaitu mengenai luka diabetes. Di mana luka diabetes ini angka kejadiannya semakin hari. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, angka kejadiannya semakin tinggi. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya memang banyak faktor yang mempengaruhi angka kejadian luka diabetes ini, terutama hubungannya dengan angka kejadian diabetes yang juga semakin hari, semakin minggu, semakin bulan ke bulan juga semakin naik. Ya, tentunya erat kaitannya dengan pola hidup dari masyarakat kita. Nah, untuk luka diabetes ini juga perlu kita ketahui apa karakteristik dari luka diabetes. Di mana hal ini mungkin dari para pemirsa sekalian juga ada yang belum tahu apa itu karakteristik luka diabetes dan ciri-ciri yang sering muncul pada kaki. Maka dari itu di kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi dan juga edukasi mengenai karakteristik luka diabetes. Oke, simak video ini hingga selesai agar nantinya informasi yang saya sampaikan dapat memberikan suatu hal yang bermanfaat. Oke, langsung saja yang pertama yaitu karakteristik luka diabetes, warna dasar luka bervariasi. Di mana hal ini memang seperti kejadian-kejadian yang sering saya temukan, ada warna dasar luka yang dia hanya kemerahan saja, ya terjadi peradangan ataupun inflamasi yang memanjang. Akan tetapi kemerahannya semakin hari semakin nyeri, semakin bengkak ya dan tiba-tiba dia luka melepuh. Ada juga warna dasar luka yang berwarna dasar kuning ya, di mana disertai dengan cairan yang banyak ataupun cairan nanah dan itu merupakan adanya aktivitas bakteri ataupun mengarahnya nanti apabila warna dasar lukanya kuning itu indikasinya ke arah infeksi. Ataupun ada lagi warna dasar luka yang hitam yang awalnya hanya kemerahan ya dibiarkan begitu saja, besoknya berubah menjadi ungu dan besoknya lagi tidak terasa 3 hari sudah terjadi kehitaman di jari-jarinya. Nah, itu ya patut dicurigai bahwasannya itu adalah luka diabetes. Karena itu termasuk karakteristik dari luka diabetes. Oke. Selanjutnya, kedalaman luka bervariasi. Untuk kedalaman luka memang ya, ada yang hanya kemerahan tanpa merusak lapisan kulit, ada yang sampai kelihatan tendonnya, kelihatan tulangnya ya. Sampai juga terkadang eh, membuat lubang ya di luka tersebut. Dalam artian apa? Dalam artian adalah berarti kedalamannya juga bisa sampai 5 cm sampai 10 cm ya. Itu juga merupakan karakteristik dari luka diabetes. Selanjutnya yang sering kita temukan di lapangannya dan saya juga sangat sering kali apabila ketemu dengan luka diabetes ini adalah lukanya berbau. Di mana luka berbau ini dikarenakan aktivitas bakteri ataupun dalam kondisi infeksi yang memproduksi pus dan juga dikarenakan perawatan yang kurang maksimal, biasanya luka diabetes ini menimbulkan aroma yang kurang enak ataupun bau yang kurang enak. Itu juga menandakan bahwasannya itu dicurigai termasuk luka diabetes.
Oke. Selanjutnya adalah terkadang ya luka diabetes ini ada yang menimbulkan efek nyeri yang hebat, ada juga ya luka diabetes saat kita lakukan perawatan tidak merasakan apapun. Di mana memang terkadang dua hal ini sering kali kita temukan. Ada yang nyeri ya, dan juga ada yang saat dirawat ya biasa-biasa saja, tidak merasakan sensasi apapun. Nah, itu salah satu efek dari neuropati dari diabetesnya. Ya, itu dia. Karakteristik selanjutnya yaitu perubahan kondisi kulit. Nah, hal ini memang sering ditanyakan oleh pasien-pasien. Mas, kenapa kulit saya kok tiba-tiba menghitam di area sekitar luka? Nah, itu merupakan salah satu karakteristik dari luka diabetes. Yang terkadang memang walaupun lukanya kecil, tapi biasanya menyebabkan warna kulit di sekitarnya juga menghitam. Ada juga yang biasanya cenderung kering ya dari kulit kita. Jadi silakan dihati-hati ataupun biasanya ada yang sampai telapak kakinya pecah-pecah. Ya ingat itu juga merupakan salah satu tanda dari masalah diabetes. Jadi silakan dihati-hati. Oke. Selanjutnya adalah bengkak dan berlubang. Ya di mana memang kalau luka-luka biasa ya, luka kecelakaan, luka bakar ya ataupun luka kena sayatan, itu biasanya bengkak, ya bengkak. Tapi bengkaknya biasanya dari awal kejadian sampai 1 minggu ya, itu bengkak is okay, gak ada masalah. Hanya saja kalau luka diabetes, bengkaknya ini semakin hari semakin bengkak ya, semakin hari semakin besar ya area lukanya. Itu menandakan bahwasannya ada aktivitas bakteri ataupun peradangan. Dan juga biasanya timbul lubang ataupun undermining dan ada pun tunneling ya. Dua hal yang berbeda, di mana kalau undermining dia hanya terjadi lubang ya di satu arah saja ya. Jadi hanya lubang saja gitu ya. Terus kalau tunneling adalah contohnya ketika di sela-sela jari ini ada lubang. Nah, ketika kita masukkan pinset itu tembus ke arah lubang yang satunya. Jadi ada dua lubang di mana dia dimasukkan pinset, ternyata pinsetnya tembus ke lubang yang satunya. Itu namanya adalah tunneling. Nah, hal ini memang menimbulkan kerusakan yang sangat dalam. Itu termasuk dari karakteristik luka diabetes. Selanjutnya adalah satu hal yang memang sering kali kita temukan, yaitu luka tersebut sulit sembuh. Yang biasanya pada luka-luka akut yang dirawat hanya 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan, yang biasanya memang sembuh, ini setelah kita rawat berbulan-bulan ternyata belum juga sembuh, tidak ada progres, ataupun malahan tambah jelek kondisinya ya. Hal itu memang harus dicurigai bahwasannya luka tersebut ada salah satu komplikasinya yaitu masalah diabetes. Nah, dalam karakteristik ini yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah ciri khasnya satu kalau luka diabetes itu yaitu lukanya sulit sembuh ya. Dan juga saat sulit sembuh bukan malah terjadi eh, perbaikan, tapi terus parah ya, terus melebar, terus ada bau, berlubang ya, cairannya banyak, bernanah, infeksinya meluas dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi. Itu adalah merupakan suatu hal yang perlu diperiksakan, perlu dikaji lebih dan segera mungkin dibawa ke fasilitas kesehatan agar nantinya mendapatkan penanganan yang baik. Kenapa? Karena apabila telat ya, untuk penanganannya, maka yang terjadi spreading infection ataupun luka diabetes ini yang awalnya hanya kecil, ternyata
karena telat kita membawanya ke fasilitas kesehatan, luka tersebut semakin melebar. Dan itu banyak terjadi dan banyak saya temukan saat pasien datang ke pedicure. Oke, itu dia hal yang ingin saya sampaikan mengenai informasi dan juga edukasi tentang karakteristik luka diabetes. Semoga dengan informasi ini para pemirsa sekalian juga dapat memberikan informasi dan juga mengetahui ya dari karakteristik luka diabetes yang nantinya dapat mencegah terjadinya luka diabetes semakin parah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya dan terima kasih atas support yang sudah diberikan. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka. Ingat mantri luka.